Di subtopik kedua kali ini kita akan belajar mengenai single moving average. Single moving average adalah bagian dari metode moving average di mana kita akan melakukan peramalan dengan melakukan rata-rata pada data masa lalu. Jadi dalam single moving average seperti pada metode moving average yang sudah saya singgung sebelumnya, kita akan menggunakan data historis atau masa lalu sebagai bahan informasi atau sumber daya kita untuk melakukan peramalan di masa mendatang. Nah, data historis yang kita punyai ini akan kita lakukan atau kita perlakukan lewat perhitungan rata-rata sehingga nantinya akan diperoleh suatu informasi untuk melakukan peramalan di masa mendatang. Terdapat beberapa karakteristik dalam single moving average, yaitu yang pertama adalah teknik ini tentu saja memerlukan data historis karena seperti yang sudah saya sebutkan tadi, data historis ini akan menjadi bahan utama kita untuk melakukan peramalan. Dan yang kedua itu adalah karakteristiknya pada single moving average, semakin panjang periode waktu yang kita gunakan dalam melakukan peramalan, maka semakin smooth atau semakin halus pula hasil dari moving average yang bisa kita peroleh. Nah, di single moving average ini seperti apa sih perhitungannya? Single moving average ini memiliki formula, yaitu seperti kita melakukan rata-rata biasa. Jadi misalnya kita memiliki beberapa data historis, kemudian kita bagi dengan jumlah dari periodenya. Di sana nantinya kita akan memperoleh nilai dari single moving average. Kelebihan dan kelemahan dari single moving average itu apa? Jadi kelebihannya adalah kalau untuk single moving average tentu saja karena dia sifatnya sederhana, maka dapat dengan mudah untuk dijalankan atau dilakukan oleh seorang peramal. Artinya tidak membutuhkan suatu formula yang sangat rumit dan juga tidak membutuhkan biaya yang banyak. Tapi selain dari kelebihan yang dimiliki oleh single moving average juga memiliki beberapa kelemahan. Yaitu yang pertama adalah kita membutuhkan data masa lalu yang jumlahnya itu memadai. Artinya, kalau misalnya kita menginginkan untuk meramalkan dalam periode 3 bulanan, itu artinya kita harus memiliki data historis selama 3 bulanan yang terbaru untuk bisa melakukan peramalan dalam 3 bulanan tersebut. Artinya kalau misalnya kita hanya memiliki 2 bulanan, maka kita tidak bisa melakukan moving average dalam waktu 3 bulanan tadi. Dan kelemahan yang kedua itu adalah seluruh data diberi bobot yang sama. Ini berarti bahwa baik data historis yang terkini maupun data historis yang paling lama itu memiliki bobot yang sama. Artinya diberikan pengaruh atau memiliki dampak yang sama. Baik dari yang data terkini itu memiliki bobot yang sama besarnya dengan bobot dari data historis yang paling lalu. Nah, ini bisa menjadi kelemahan karena sebenarnya pada kenyataannya bobot untuk data masa kini itu lebih besar seharusnya. Kenapa? Karena sebenarnya kalau untuk data masa lalu yang terbaru atau terkini itu lebih bisa mendekati dari data aktual yang sebenarnya. Kelemahan yang ketiga itu adalah tidak dapat digunakan ketika terjadi perubahan yang drastis. Ini sebenarnya mengikuti dari kelemahan yang kedua, yaitu efek dari kenapa kita memberikan bobot yang sama baik pada data historis yang paling lalu dengan data historis paling terkini itu menyebabkan ketika terjadi adanya fluktuasi yang besar pada data masa lalu yang terbaru, ini tidak akan bisa direspon dengan baik. Dan yang keempat adalah kelemahannya, metode ini tidak cocok untuk peramalan data yang memiliki tren. Oke, sekian dari single moving average pada subtopik kedua kali ini. Kita akan melanjutkan pembahasan terkait double moving average di subtopik ketiga.